selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Cik Kristina dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan dataset Individual Household Electric Power Consumption yang membahas tentang penggunaan energi listrik di industri rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Giska Claudiayani dengan NIM 672023-205. Saya Fiona Evelyn Luther dengan NIM 672023-195. Saya Brian Salsa Desan Mugindo dengan NIM 672023-208. Dan saya Andreo Nianura dengan NIM 672023-173. Baik, untuk penjelasan datasetnya, kami mengambil individual house electric power consumption. Untuk sumbernya kami ambil dari UCI Machine Learning Repository. Kemudian untuk periode datanya diambil dari Desember 2006 sampai November 2010. Untuk jumlah baris dan kolomnya, jumlah barisnya ada 2.075.259 baris dan ada 9 kolom. Untuk variabel utamanya ada global active power, global reactive power, voltage, global intensity, submetering 1, 2, 3. Baik, masuk ke pertanyaan 1. Bagaimana tren penggunaan daya aktif global dari waktu ke waktu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan kolom global active power dan dirata-ratakan per hari, dan visualisasinya menggunakan garis waktu atau line chart. Karena penggunaan daya bervariasi dari waktu ke waktu, ada pola musiman dan fluktuasi yang menandakan perubahan kebiasaan atau penggunaan alat rumah tangga tertentu. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana hubungan antara global active power dan global intensity? Bentuk visualisasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah scatter plot. Bentuk ini menunjukkan bahwa terlihat hubungan linear positif, maka semakin besar daya aktif, semakin besar pula intensitas arus listrik yang digunakan. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana distribusi global active power? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bentuk visualisasi yang digunakan adalah histogram dengan kurva KDE. Data menunjukkan banyak rumah tangga menggunakan daya rendah, namun ada ekor panjang ke kanan atau red sequence menandakan sejumlah kecil rumah menggunakan daya yang besar. Untuk pertanyaan nomor 4, rata-rata penggunaan daya setiap jam dalam sehari. Untuk nomor 4, menggunakan visualisasi bar chart atau grafik batang vertikal. Grafik ini digunakan karena dapat menunjukkan perbandingan rata-rata konsumsi listrik antara jam secara jelas. Sumbu X juga mewakilkan jam 0 sampai 23, sedangkan sumbu Y menunjukkan rata-rata global active power dalam kW per jam. Pertanyaan nomor 5, hari apa yang memiliki konsumsi daya tertinggi dalam seminggu? Untuk pertanyaan nomor 5, menggunakan grafik bar, hari Sabtu adalah hari dengan konsumsi daya rata-rata tertinggi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan daya meningkat signifikan pada akhir pekan, khususnya hari Sabtu. Mungkin karena lebih banyak aktivitas rumah tangga atau hiburan di rumah. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 6, bagaimana perbandingan konsumsi energi antara 3 submetering 1, 2, 3. Untuk nomor 6, visualisasinya menggunakan grafik batang. Terlihat bahwa submetering 3 memiliki konsumsi energi paling tinggi dibandingkan submetering 1 dan 2. Submetering 1 dan 2 memiliki nilai yang relatif lebih rendah dan hampir sebanding. Ini menunjukkan bahwa alat atau zona yang diukur oleh submetering 3 menggunakan energi lebih besar. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah terdapat anomali atau outlier dalam penggunaan daya? Bentuk visualisasi yang digunakan adalah box plot.
Garis grafik ini sangat cocok untuk mendeteksi outlier atau nilai pencilan dalam data. Terdapat hubungan positif antara suhu dan konsumsi daya listrik. Ketika suhu meningkat, konsumsi daya listrik juga meningkat. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh meningkatnya penggunaan alat pendingin seperti kipas angin atau AC saat suhu udara menjadi lebih panas. Oke, untuk nomor 8, bagaimana pola konsumsi energi per bulan? Untuk pertanyaan ini, visualisasi yang digunakan yaitu line chart. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi energi memiliki tren musiman dengan konsumsi tertinggi di bulan-bulan awal dan akhir tahun, sekitar 1,4 sampai 1,6. Kemudian menurun ke titik terendah di pertengahan tahun, sekitar 0,6, dan kembali meningkat menjelang akhir tahun. Pola ini mencerminkan variasi konsumsi energi yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Selanjutnya, apakah konsumsi daya berubah secara signifikan di akhir pekan dibanding hari kerja? Untuk menjawab pertanyaan nomor 9, grafik yang digunakan yaitu grafik box plot. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara weekday dan weekend. Weekend menunjukkan konsumsi daya yang lebih tinggi dibanding weekday. Terlihat dari posisi median dan kuartil pada box plot, weekend yang berada di level yang lebih tinggi daripada weekday. Selanjutnya, kapan waktu puncak konsumsi daya pada hari tertentu? Untuk menjawab pertanyaan ini, grafik yang digunakan yaitu grafik line chart. Grafik line chart jam puncak konsumsi daya pada hari Senin. Terlihat bahwa konsumsi terendah terjadi pada jam 2 sampai 5 pagi sekitar 0,4 kW. Terdapat peningkatan konsumsi mulai dari jam 6 pagi mencapai puncak pertama sekitar jam 8 dengan konsumsi 1,7 kW. Kemudian turun dan naik kembali mencapai puncak tertinggi pada jam 8 malam dengan konsumsi sekitar 1,9 kW. Nomor 11, apa hubungan antara daya aktif dan submetering 1? Untuk menjawab pertanyaan nomor 11, grafik yang digunakan yaitu grafik scatter plot antara global active power dan submetering 1. Terlihat bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Data membentuk pola seperti kipas dengan konsentrasi tinggi pada nilai rendah, menunjukkan bahwa semakin tinggi global active power, semakin tinggi pula nilai submetering 1. Nomor 12, bagaimana korelasi antara fitur dalam dataset ini? Untuk menjawab pertanyaan 12, grafik yang digunakan yaitu grafik heatmap korelasi antar fitur. Terlihat bahwa korelasi tertinggi terjadi antara global active power dengan global intensity 1,0 sampai korelasi sempurna. Terdapat korelasi negatif yang kuat antara voltage dengan global active power dan global intensity. Submetering 3 menunjukkan korelasi tertinggi dengan global active power. Apakah voltage berpengaruh terhadap penggunaan daya aktif? Pertanyaan 13 ini menggunakan grafik yang digunakan Pertanyaan 13 ini menggunakan grafik scatter plot antara voltage dan global active power. Terlihat bahwa terdapat hubungan negatif yang jelas antara voltage dan penggunaan daya aktif. Semakin tinggi voltage, rentang 225 sampai 255 volt, semakin rendah global active power, menunjukkan hubungan terbalik yang konsisten dengan prinsip kelistrikan. Selanjutnya, bagaimana konsumsi daya selama jam sibuk, yaitu jam 6 sampai 9 pagi dan jam 5 sampai 9 malam. Pada pertanyaan 14 ini, grafik yang digunakan yaitu grafik line chart konsumsi daya di jam sibuk. Terlihat bahwa konsumsi dimulai tinggi pada jam 7 pagi, sekitar 1,5 kW, kemudian turun gradual hingga jam 16 atau jam 4, mencapai titik terendah sekitar 1,1 kW, lalu naik sangat tajam dari jam
17 atau jam 5 hingga jam 20 atau jam 8 mencapai puncak tertinggi sekitar 1,9 kW. Pola ini menunjukkan konsumsi tinggi di pagi hari, rendah di siang hari, dan tertinggi di malam hari. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana tren konsumsi daya aktif atau global active power per tahun? Apakah ada penurunan atau peningkatan dari tahun ke tahun? Grafik yang digunakan pada pertanyaan ini yaitu grafik line chart. Terlihat bahwa terdapat tren penurunan yang signifikan dari tahun 2006 hingga 2010. Tahun 2006 menunjukkan konsumsi tertinggi sekitar 1,9 kW, kemudian turun drastis ke 1,15 kW di tahun 2007 dan relatif stabil di kisaran 1,1 kW dari 2008 sampai 2010. Ini menunjukkan adanya penurunan konsumsi daya aktif yang konsisten dari tahun ke tahun. Oke, untuk codingannya mungkin bisa dijelaskan oleh Giska dan Andre. Oke, untuk kodenya sendiri, di sini karena kita ngambil datasetnya dari UCI Machine Learning Dataset, sebenarnya di sini bisa di-download file CSV-nya, tapi karena permasalahan memori kita langsung import in Python. Ini kodenya kami salin langsung ke sini untuk mengimport datasetnya. Pertama kita install dulu UCI MR repo-nya, kemudian kita mengambil datasetnya dengan menggunakan kode yang di bawah ini, di sini. Terus kita import library yang diperlukan buat munculin grafiknya seperti Panda, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian karena di sini itu X dan Y-nya itu masih berupa individual, kayak belum gabung. Jadi di sini tuh dia cuman menyimpan X sebagai fitur dan Y itu sebagai target, tapi belum digabung. Makanya di bawah sini kita gabungkan menjadi datetime. Kemudian kita set datetime-nya menjadi indeks dan konversi numerik ke float untuk menghindari error-error yang tidak diperlukan. Kemudian kita tinggal menampilkan hasilnya. Terus ini kita menambahkan beberapa kolom yang diperlukan. Kemudian untuk yang pertanyaan satu tadi, bagaimana tren penggunaan daya aktif global atau global active power dari waktu ke waktu? Ini pertama kita dari kolom global active power kita ambil, tapi karena tadi berhubung datanya banyak banget sampai 2 jutaan, itu kita resample menjadi daily mean. Artinya tuh karena ada banyak data, jadi kita ambilnya tuh cuman satu angka rata-rata per harinya pakai resample mean ini. Kemudian tinggal diplot untuk grafiknya, dimana dengan title daily mean global active power, terus untuk Y labelnya itu KW, terus PLT show untuk menampilkan grafiknya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara global active power dan global intensity? Itu kita pakai yang tadi library Seaborn, yang di sini library Seaborn, untuk menampilkan untuk membuat scatter plot. Jadi dari library-nya sns.scatterplot. Terus ini data DF, artinya kita ngambil datanya tuh dari kolom yang sudah didefinisikan tadi. Kemudian untuk sumbu X-nya kita namakan global active power. Dan untuk Y-nya itu kita namakan global intensity, diambil dari kolom global active power dan global intensity juga. Kemudian untuk title atau judul dari grafiknya kita namakan global active power vs global intensity, terus tinggal PLT show untuk menampilkan grafiknya. Untuk pertanyaan ketiga, sebenarnya ini sama aja Ci, codingannya sama kayak yang di atas. Kayak cuman palingan karena beda pertanyaan, jadi diganti aja ininya, diganti variabel-variabelnya. Untuk pertanyaan yang nomor 4, rata-rata penggunaan daya setiap jam dalam sehari, itu kita tinggal gabungkan kolom hour sama global active power, terus kita hitung rata-ratanya dan kita plotkan atau buat grafiknya pakai bar warnanya hijau. Terus tinggal dikasih title atau judulnya apa, label di sumbu X-nya mau apa, terus label di sumbu Y-nya mau apa, KW dan 0 sampai 23.
Terus habis itu kita tinggal ngatur layout-nya ini, layout untuk grafiknya, terus tinggal yang ini untuk layout grafiknya, terus tinggal di PLT Show untuk nampilin grafiknya. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, hari apa yang memiliki konsumsi daya tertinggi dalam seminggu? Itu pertama kita hitung dulu rata-rata per harinya dengan diurutkan sesuai hari kerjanya dari Senin sampai Minggu, kemudian kita tinggal buat grafiknya. Kodenya kurang lebih sama kayak yang di atas. Seperti ini, terus tinggal di PLT Show untuk nampilin grafiknya. Terus untuk yang pertanyaan ke-6, itu bagaimana perbandingan konsumsi energi antara 3 submetering 1, 2, 3. Itu kita tinggal DF, itu kita ngambil dari kolom submetering 1, submetering 2, dan submetering 3, terus kita rata-ratakan dan tinggal di plot kan mau apa grafiknya tuh jenisnya apa. Di sini kita pilihnya bar. Terus tinggal diatur title-nya, judulnya, sama Y labelnya, terus tinggal di show. Terus pertanyaan yang ketujuh, apakah terdapat anomali atau outlier dalam penggunaan data? Ini sama juga seperti yang nomor-nomor sebelumnya, pakai library Seaborn untuk menampilkan box plot, terus tinggal diambil datanya dari kolom global active power, global reactive power, global intensity, terus ditentukan title grafiknya yaitu box plot anomali konsumsi daya, dan tinggal PLT show untuk menampilkan grafiknya. Kemudian untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Baik, selanjutnya kita dalam mengerjakan pertanyaan ini, kita membuat dulu nih monthly average-nya dari global active power in. Habis itu kita di sini, kalau dari kelompok kami mengatur atau mengkonfigurasikan plotnya dengan marker titik dan colornya jadi orange. Untuk lainnya, di sini kami kasih title juga rata-rata konsumsi global active power per bulan. Dengan label itu kami juga ubah menjadi bulan 1 atau 1 Januari sampai 12 dengan Y label juga kita ubah jadi KW. Kita taruh di sini, kita juga konfigurasikan untuk menampilkan grid dan tight layout untuk kompres ukurannya titiknya. Dan di sini tinggal di show menggunakan PLT.show. Kemudian dalam pertanyaan nomor 9, kita dalam menjawab konsumsi daya berubah secara signifikan. Kita di sini menggunakan si block dengan X-nya adalah week dan Y-nya itu adalah global active power dari DF yang kita buat tadi. Dan X-tick-nya kita atur hanya 2. Yang salah satu pertama adalah weekday, yang kedua adalah weekend. Dengan title-nya kita ubah di sini perbandingan day, weekend versus weekday. Di sini kita tinggal show dengan PLT.show. Selanjutnya di pertanyaan 10, kita dalam menampilkan kapan waktu puncak konsumsi daya per hari, itu kita tinggal panggil saja dari data frame yang kita sudah buat dari kolom day of week, yang kita pastikan bahwa yang dipanggil adalah Monday, karena kita mau nentuin kapan waktu puncaknya di hari Senin. Kan hari-hari tertentu, berarti kita coba tampilin nih hari Senin kayak gimana dengan group by per hour, global active power, dan dihitung rata-ratanya. Di sini kasih title jam puncak hari Senin, karena kita hanya ingin spesifikkan nih hari Senin doang. Dengan X label yaitu adalah jamnya, dan Y labelnya adalah kilowatt. Di sini tinggal ditampilkan menggunakan PLT.show. Selanjutnya di pertanyaan 11, hubungan antara daya aktif dan submetering 1. Di sini kita menggunakan Seaborn scatter plot dengan X-nya adalah global active power dan Y axis-nya adalah submetering 1. Data frame menggunakan sama, cuma mengganti title-nya versus
di sini di show dan hasilnya ditampilkan. Kemudian pada pertanyaan 12, korelasi antara fitur dengan dataset ini kita menggunakan active power intensity, submetering 2, submetering 3. Jadi kita mastiin kalau ini semua memiliki korelasi dengan dot core, dan kita menggunakan heat map dari Seaborn dengan data yang sudah kami metakan di dalam core, variable core dengan notationnya sebagai true, dan CMAP-nya adalah cold warm atau warnanya menjadi warna dingin sampai warna merah, ya, cold warm. Kita di sini menggunakan PLT title untuk mengganti title-nya heatmap correlation center fitur, dan di show menggunakan PLT. Selanjutnya pada pertanyaan 13 kita menggunakan scatter plot dari Seaborn dengan X axis-nya itu adalah voltage dan Y axis-nya adalah global active power dari data frame yang sama. Kita ubah title-nya menggunakan menjadi voltage versus global active power menggunakan PLT dan di show. Kemudian pada pertanyaan ke-14 kita di sini dalam menampilkan konsumsi daya selama jam sibuk itu kita tampilkan dulu. Sebelum ditampilkan kita pastikan dulu dengan membuat satu variabel yang berisi hour dari 6, 7, 8, 17, 18, 19, dan 20 pada kolom hour di data frame yang sama. Di sini kita tinggal buat line plot dari Seaborn menggunakan peak hours yang kita sudah buat variabelnya untuk spesifiknya. Di sini x-axis-nya adalah hour dan y-nya adalah global active power dengan title konsumsi data sibuk. Kemudian di show menggunakan PLT. Pada pertanyaan 15, untuk mengetahui tren konsumsi daya aktifnya yang dilakukan per tahun, di sini kita menggunakan satu variabel spesifik yearly average dengan data yang diambil dari data frame yang di group by dari tahunnya dengan global active power, dihitung rata-ratanya. Di sini dengan menggunakan data spesifik yearly average itu dimasukkan ke dikonfigurasikan dari menggunakan plot marker menanda agar tampil titik-titiknya dengan warnanya warna ungu. Kita dikonfigurasikan awal seperti itu. Dan title-nya kita ubah juga rata-rata global active power per tahun dengan X labelnya tahun dan Y labelnya kilowatt. Grid kita tampilkan true dan menggunakan title layout. Setelah itu di show. Baik, selesai. Saya kembalikan. Tantangan yang kami hadapi dalam membuat visualisasi data ini, karena sebelumnya sudah saya sebutkan, kami mengambil dataset kami dari UCI machine learning tadi, dan kami nggak menggunakan file CSV-nya tapi langsung pakai kodenya gini. Jadi awalnya tuh kami nggak tahu kalau ternyata kodenya itu masih berdiri independen seperti ini. Kayak ini tuh berdiri independen dan harus digabungkan. Terus kami awalnya tuh nggak ada kode ini. Terus pas coba kami run, ternyata error. Terus kami akhirnya nanya bantuan ke ChatGPT dan katanya itu ini masih independen, harus digabungkan dulu menjadi satu data frame. Makanya kami buat menjadi ini. Ada kode ini buat menggabungkan semuanya. Dan juga kami akhirnya mengubah semua kolom numerik itu menjadi plot biar tidak ada error-error yang tidak diperlukan. Nah, kemudian untuk tantangan selanjutnya yang kami hadapi itu karena berhubung dataset yang kami ambil, itu datanya lumayan banyak, yaitu 2 jutaan sekian tadi. Ini 2 jutaan entries, jadi kayak untuk benar-benar memahami datasetnya tuh agak sulit. Begitu sih, Ci. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.